kita akan melihat sedikit dari kebenaran firman Allah yang akan kita baca bersama dari kitab Yeremia pasal 50. Yeremia pasal yang ke-50. Beberapa ayat coba kita akan baca bersama dari pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 kita akan lihat. Yeremia 50 ayat yang ke-4 bergantian. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama dengan orang Yehuda. Mereka akan berjalan sambil menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka menanyakan jalan ke Sion, kesanalah mereka akan, marilah kita bergabung dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dilupakan. Puji Tuhan. Ada ayat yang kita garis bawahi untuk dua ayat. Yeremia 50 ayat 4 dan ayat 5 adalah menggabungkan diri kepada Tuhan. Kata menggabungkan diri kita mengerti adalah dua hal yang senyawa. Ya. Kata menggabungkan diri itu bukan berada di dua kondisi yang berbeda. Kalau dua kondisi yang berbeda itu tidak bisa bergabung, ya, nggak bisa bersenyawa. Tapi kalau dikatakan bergabung, maka akan menjadi satu senyawa, akan melekat, dan itu merupakan keadaan yang bukan dua lagi, tapi menjadi satu. Ya, Bapak dan Ibu di sini dari budaya yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dari orang-orang yang berbeda, lalu menjadi satu dalam keluarga. Dan kitab Kejadian berkata pasal yang ketiga, pasal yang kedua ayat 21, di sana dikatakan maka mereka adalah bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Walaupun suami istri itu berada di dalam kondisi yang berbeda, tetapi kita melihat bahwa ketika sudah disatukan dalam pernikahan, maka keduanya bukan lagi dua tetapi satu. Kata satu kita juga dapat membaca itu di dalam kitab Yohanes, ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang enggak asing lagi buat kita. Yohanes 15 di ayat yang ke-5, akulah pokok dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Silakan 9. Ia dibuang bersama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu pohon. Ada senyawa, ada menggabungkan diri, ada menyatukan diri. Kristus adalah pokok dan kita adalah ranting. Ranting gak mungkin berkata kepada pokok, saya gak mau tinggal di dalam kamu. Risikonya adalah bukan cuma dipatahkan, tetapi dia tidak mungkin menjadi satu. Dan kalau dia tidak bisa menjadi satu, berarti dia tidak mungkin mengeluarkan buah. Untuk berbuah itu syaratnya adalah melekat menjadi satu dengan pokok. Dia mendapat makanan dari pokok, dia mendapat kehidupan dari pokok, dan akar pohon itu akan memberikan makanan-makanan dan kehidupan yang dinikmati oleh ranting. Menyatunya kita dengan pokok dikatakan tadi adalah menggabungkan diri. Bukan Allah yang harus menggabungkan diri dengan kita, itu sudah pasti.
Tapi yang pasti adalah kita yang menggabungkan diri dengan Allah. Dengan kata lain, kita yang harus sangat mengerti keadaan, mengerti kondisi, mengerti hati Allah, mengerti kehendak Allah, mengerti kemauan Allah, dan bukan Allah yang harus mengerti saya. Yang seringkali kita lakukan adalah kita memaksa Allah untuk mengerti. Tuhan kok nggak ngerti saya ya? Tuhan kok tidak mengerti keadaan saya? Tuhan kok tidak tahu apa yang menjadi keinginan saya? Tetapi kita yang harus belajar untuk mengerti kehendak Allah. Kita yang harus belajar untuk tahu apa sih kehendak Allah. Yang harus kita tangkap. Ya, saya pakai kata tangkap karena memang itu yang dituliskan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-33. Kita gabungkan ayat ini, kitab Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan 33 pada ayat yang kedua berkata, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Menggabungkan diri adalah menjadi satu. Lalu kita lanjutkan, ketika kita menjadi satu, kita menangkap. Ya, menangkap itu tidak pegang lalu gampang kita dapatkan. Kata menangkap itu seringkali lolos dari tangan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berupaya lagi dan berupaya lagi. Menangkap sesuatu dari firman Allah, menangkap sesuatu dari apa yang menjadi kehendak Allah. Menangkap sesuatu dari apa yang Allah sedang kerjakan di dalam kita. Banyak orang tidak dapat menangkap kehendak Allah karena menganggap kehendaknya sendiri itu yang paling benar, itu yang paling tepat. Hingga seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Allah. Jangan dibalik, saudara. Kita yang harus mengerti kehendak Allah. Maka ketika kita dapat menangkap kehendak Allah, maka dalam Yohanes 15 tadi, maka apa saja yang engkau kehendaki akan aku lakukan bagimu. Tetapi dengan kata seperti kehendak Allah. Ya. Coba kita perhatikan sekali lagi Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kesenyawaan firman Allah di dalam kita dan kita di dalam firman. Menyatunya kita dengan firman Allah merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan, dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Bukan kehendakku dikenal Allah, tapi apa yang menjadi kehendak firman Allah diam di dalam kita, maka mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk kita sampai hari yang kedua kita ada di tempat ini, dan sampai hari ini kita mengerti apa yang Allah mau dari kita, yaitu menikmati apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Menikmati segala yang direncanakan Allah. Menikmati berkat-berkat yang Allah berikan, tapi tidak tenggelam di dalam berkat. Hari Minggu kemarin kita melihat firman Allah berbicara tentang bagaimana orang yang tidak bisa mengendalikan berkat Allah. Itu berkat Allah, saudara. Tapi berkat itu harus dapat kita kendalikan. Tidak membuat berkat Allah itu mubazir. Kita harus dapat mengendalikan segala berkat Allah. Dan kita dapat menangkap
setiap kata firman Allah ketika firman itu tinggal di dalam kita. Ketika firman Allah itu menyatu, menggabungkan diri kita dengan firman. Apa yang firman Allah katakan bukan hanya kita baca, tapi kita dapat hidup di dalamnya, dan firman itu hidup di dalam kita. Kita hidup di dalam firman-Nya. Setiap kata dari firman Allah kita dapat bukan menerjemahkan atau mengkhotbahkan, tapi firman itu menyatu dengan setiap kehidupan kita. Coba gabungkan firman Allah itu dengan setiap perilaku hidup kita. Kita sesuaikan. Gampang jadi orang Kristen, gampang. Ya. Ikut apalagi dengan banyaknya murtadin begini. Banyak sekali kita melihat begitu gampangnya orang ikut Tuhan. Tapi apakah punya fondasi yang sama? Punya fondasi pemahaman yang sama, pemikiran yang sama, dan meletakkan Yesus sebagai dasar hidup iman kita. Tidak sekedar aku bisa baca Alkitab, aku bisa mengerti, tapi apakah aku bisa hidup di dalam firman? Kata hidup di dalam aku itu. Hidup di dalam aku dan aku di dalam firman. Yang dicari hari ini adalah abide me. Abide in me. Engkau di dalam aku. Bukan sekedar menjadi Kristen biasa, tetapi semakin kita melihat hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan yang terpelihara hari ini. Hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan akan dipeliharakan oleh Allah. Seperti yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 17. Bukan sedunia ini aku doakan. Minggu kemarin ya, kita lihat dalam firman Allah. Bukan dunia ini, seisi dunia ini aku doakan. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tapi untuk mereka yang engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Menyatu di dalam Tuhan, karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan kalau kita milik kepunyaan Allah, kita berada di dalam tanggung jawabnya Allah. Kenapa Amerika ikut dalam kancah teroris yang sedang merajalela di Israel? Kenapa Amerika ikut campur? Walaupun dunia tahu bahwa Amerika itu di belakang Israel, tapi kenapa? Kenapa Amerika harus segera bertindak, harus segera kirimkan A, B, C untuk backing Israel? Bukan hanya karena memang dari sana, dari leluhur Amerika mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Israel, sampai berhak memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Kenapa begitu berkuasanya? Kenapa begitu berkepentingan penuh? Lalu dengan sikap-sikap Amerika yang dalam tanda petik seolah-olah membalas dendam, karena ada warganya yang terlibat, ada warganya yang ditangkap, ada warganya yang dan betapa Amerika menjadi negara yang sangat bertanggung jawab, karena itu adalah wargaku. Kita adalah milik kepunyaan Allah.
Mungkin di hadapan manusia kita kecil. Bulak-serai itu kecil, saudara. Di salah satu firman Tuhan saya sampaikan, di peta majelis daerah. Di peta majelis daerah yang dipapangkan di kantor majelis daerah, itu bulak-serai nggak ada. Beberapa tahun yang lalu. Iseng-iseng saya duduk di kantor karena banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan di kantor, dan sementara satu saat saya sedang menunggu untuk menyelesaikan satu pekerjaan, dan saya duduk persis di muka saya itu peta Jakarta yang menjadi daerah kerja Majelis Daerah Jakarta. Dan saya cari-cari, Cibubur kok nggak ada ya? Apalagi Bulak-Serai. Cibubur aja nggak ada. Apalagi Bulak-Serai. Lalu saya tanya kepada majelis daerah, waktu itu saya belum duduk dalam majelis daerah, dan saya kata, kok nggak ada Cibubur ya? Oh ada itu. Ada di mana? Saya bilang. Tuh di bawah. Di bawah mana? Bawah itu bawah. Ya, sudah keluar peta Jakarta tuh bawah. Cari aja di sana, kali ada. Dalam hati saya sedih, saudara. Tapi sementara saya berpikir, begitu amat ya. Sejenak telinga saya mendengar. Tapi kamu tidak keluar dari pantauanku. Sederhana, kedengaran kalimat itu begitu halus, tapi kamu tidak keluar dari pantauanku. Garis daerah Jakarta tidak menulis Cibubur, nggak dianggap, tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dianggap. Seolah-olah apa sih artinya Cibubur gitu. Beberapa tahun kemudian Tuhan yang membela, dan benar seperti apa yang saya dengarkan pada waktu saya mendengar suara itu, dan beberapa tahun kemudian Allah memberkati kita. Hingga hari ini Tuhan tempatkan Bulak-Serai dalam pemandangan Allah yang dikenal bukan hanya sekedar di wilayah Timur Selatan, tapi juga di kalangan majelis daerah. Bahkan Tuhan izinkan beberapa pekerjaan dilaksanakan, antara lain Sekolah Alkitab Jakarta berdomisili di Bulak-Serai. Satu hal yang gak masuk akal. 370 gereja yang ada di Jakarta tidak mendapat kesempatan untuk menjadikan kampus Sekolah Alkitab Jakarta di salah satu gereja. Itu pun di gereja Bapak Ketua. Kita punya sentra GBDI. Ya. Majelis pusat, majelis daerah berkantor di sana. Danau Sunter Agung Selatan 9. Itu markas, ya, markas GPDI se-Indonesia ada di Sunter. Tapi sekolah Alkitab tidak ada di sana. Aneh, tapi sebuah kenyataan di Bulak-Serai yang tadinya nggak dipandang orang. Tuhan bisa tempatkan itu sekolah Alkitab bisa ada di Bulak-Serai. Pekerjaan-pekerjaan yang sangat menuntut banyak perhatian bisa difokuskan di Bulak-Serai. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang dikirim, misionari yang datang di Jakarta, selalu
saya dihubungi dan baru mendapat lagi berita dari Bapak Gembala Ketapang untuk menyampaikan, Bapak Hesi, kirimkan hamba Tuhan yang datang dari luar, selalu dikirim ke Bulak-Seraya. Tidak berarti bagi manusia, tapi ada di pemandangan Allah. Karena kita mau menyatu dengan Allah. Karena kita mau satu, kita mau menggabungkan diri dengan Allah. Bukan dengan organisasi, tapi menggabungkan diri dengan Allah. Maka kita yang kecil itu dianggap, itu bagian saya, kata Tuhan. Kelingking kita yang kecil ini tetap diperhitungkan dalam anggota tubuh. Kelingking masih tetap menjadi bagian. Dan kita adalah jemaat kecil di Jakarta yang diperhitungkan oleh Allah. Karena kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, menggabungkan diri dengan aku, maka setiap kehidupan kita ada di dalam pantauan Allah. Ya, satelit dapat memantau sampai jalan yang di kampung-kampung begitu. GPS bisa antar kita lewat jalan-jalan kampung yang, aduh saya pikir kok dibawa ke jalan begini sih. Tapi itu ada di dalam pantauan radar satelit yang mengirimkan, oh lewat sini, ke kanan, ke kiri. Nama jalan yang kecil itu bisa dipantau oleh satelit. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ada dalam pantauan Allah. Haleluya. Sekalipun kita sederhana, Bulak-Seraya adalah gereja yang sangat sederhana. Kami bukan ada apa-apa dan punya pengaruh apa-apa di jajaran majelis daerah ataupun majelis pusat. Tapi kita bersyukur kalau kita diperhitungkan oleh Allah. Hari ini kita di sini juga dalam pantauan Allah. Amin. Hari ini Tuhan bawa kita sampai ke Turki. Banyak orang bilang, ngapain sih ke Turki? Ke Israel dulu baru ke Turki. Saya berkeras kepada Ibu Anes pada waktu kami merencanakan itinerary. Lalu, kok Turki dulu, Bu? Iya, saya maunya ke Turki dulu. Setelah Turki selesai, baru kita pindah ke Israel. Jadi nanti kita pulang dari Israel. Itu sudah menjadi itinerary yang telah disepakati. Saudara bisa bayangkan kalau kita ke Israel dulu. Nggak keluar saudara kita. Kita ada di dalam pantauan Allah. Jauh sebelum peristiwa Sabtu kemarin, Allah sudah taruh kita di dalam pantauan Allah. Kok bisa kita ke Turki dulu? Beberapa saudara pasti sudah pernah ke Israel. Memang ada daerah-daerah yang kita ingin datangi kembali karena tempat-tempat itu menarik dan cukup bersejarah. Tapi yang di daerah Turki ada banyak saudara yang belum pernah ke Turki. Karena di Turki kita mempunyai beberapa destinasi yang sangat menentukan sejarah gereja akhir zaman. Itu sebagian besar 80% dari Turki. Israel hanyalah sejarah, tetapi Turki adalah sejarah masa kini dan masa depan. Dan kalau Tuhan bawa kita ke Turki dulu, sedangkan konflik itu ada di Israel, sampai kemarin kita masih mendengar ada bom ya. Kalau kemarin adalah roket, rudal. Tapi yang kemarin terjadi adalah ada bom di Emmaus ya. Emmaus salah satu kota yang ada di buku acara yang kita akan datangi. Dan Emmaus kemarin dibom.
Kita sedang berpikir, saudara, saya dengan Ibu Anes tadi malam berbicara, dan saya katakan kita lihat hari ini, maksimal besok, apakah rencana itinerary ini akan kita lanjutkan. Tetapi banyak berita yang menyampaikan bahwa Tel Aviv sudah ditutup. Dan kita nggak mungkin nerobos pakai jalan darat. Ya, jalan darat itu akan melewati beberapa border, dan kalau BNI saja harus segera keluar dari Israel, begitu berita yang kita dengar, kita kayaknya tidak terlalu bodoh untuk nerobos ke Israel. Saudara jangan merasa kecewa bila rencana ini kita akan ada perubahan, tetapi kita dengan penuh bijaksana, kita masih banyak yang nunggu. Keluarga nunggu, anak-anak nunggu, suami, istri, orang tua kita nunggu, pelayanan dan pekerjaan kita menunggu, dan kita bisa masuk mungkin, tapi kalau nggak bisa keluar kan, dalam waktu yang tidak ditentukan, bahkan kita akan berpikir seperti kata firman Allah, kita ada dalam pantauan Allah. Dan jangan memaksakan kalau itu bukan kehendak Tuhan. Kita punya beberapa destinasi lain yang akan kita pergunakan untuk mengisi yang mungkin dapat dimasuki hanya dari Israel Utara kalau nggak salah. Yang bisa dimasuki hanya daerah Tiberias yang masih bisa, tapi apakah bisa keluar, itu jadi pertanyaan. Ya, jadi lebih bijak kalau kita bisa mengerti dengan mengerti ini kehendak Tuhan. Untuk sampai di sini dan menjelajahi seluruh yang ada di Turki, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Dan 1 minggu kemudian kita lihat bagaimana kondisi akan ditentukan, tapi saya harap kita semua mengerti. Amin. Apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Tidak memaksakan kehendak. Tapi saya yakin kita mengerti kehendak Allah. Itu yang tepat. Ya. Dan ketika kita di dalam Dia dan Dia di dalam aku, maka kalimat ini berkata, dalam hal ini apa saja yang menjadi permintaanmu, engkau akan mendapatkannya. Dengan catatan ayat yang ke pasal 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dan pasal 17, satu lagi yang kita tambahkan, aku berdoa di pasal yang ke-17 ayat 9, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kita ada di dalam doa Yesus. Kita ada di dalam pantauan Allah. Kita ada di dalam daftar doa Yesus, dan kita sedang menikmati ayat yang ke-12 bersama. Kita baca 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memeliharakan mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab
ada pemeliharaan Allah terhadap segala kejahatan. Ayat yang ke-15, aku tidak minta supaya engkau ambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Hanya orang-orang yang berada di dalam pantauan Allah, sebab kita adalah milik Allah, yang akan dilindungi dari segala yang jahat. Sangat bersyukur saudara, sangat bersyukur. Itulah karya Allah yang telah kita rasakan sampai hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa, dan secara khusus kita akan berdoa untuk rencana acara berikutnya yang akan kita tentukan. Ya, saya harap kita dapat mengerti semua dan kita dapat menyerahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan buat itu baik buat kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan pujian yang ada di dalam buku. Saudara bisa menyanyikan lagu nomor 11. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau. Bila engkau tak, ya rendahin dikit lagi. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini menjadi doa kita pada pagi hari ini, dengan penuh pengertian, dengan penuh kesadaran, hanya Tuhan yang memimpin kita. Karena apapun, kalau Tuhan beserta kita, Allah tidak pernah salah menempatkan kita, dan kita juga tidak akan pernah tersesat. Kita akan berdiri bersama, dan Ibu Mimi nanti akan berdoa. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku